Jebret Tim ketemu lagi barengan sama kita kali ini kembali di Asdanar setelah kurang lebih 3 bulan kembali di Dewan Pandit Indonesia yang didukung oleh Lifeboy. Terima kasih ya Lifeboy selalu mensupport Jebret Media. Dan kalau ada Jebret Tim juga yang mau nyawer-nyawer silahkan ya, nanti mau nanya-nanya langsung dijawab oleh para pandit yang sudah hadir juga malam hari ini. Ada Mas Haryo. Siap. Pandit Culture. Iya lagi. Iya. Iya, Pandit Culture dan ada Aldi. Pandit Smackdown. Iya. Pandit WrestleMania sekarang. WrestleMania. Lengkap ya. Jadi hari ini menariknya juga kita nungguin juga komentar-komentar dari Jebret Tim yang pengen nanya, silakan boleh ikutan untuk nanya, bisa nyawer juga sama kita. Nanti juga akan ada Pasio kita akan gabung hadir barengan sama kita. Tapi kita langsung mulai aja tanpa berlama lagi buat Jebret Tim udah pasti nungguin juga pembahasan kita. Banyak hal yang pengen kita bahas tapi kita pengen berangkat dari Barcelona dulu deh. Dari Spanyol dulu, Barcelona. Gue menonton 2 pertandingan sebelum 1 atau 2 pertandingan sebelum ini gitu, weekend kemarin gitu ya. Barcelona menang tipis terus nih. Iya kan, di menit akhir. Dan semalam juga menangnya tipis banget gitu. Mas Aryo ngeliatnya gimana sih, Barcelona selalu dapat luck atau memang mental pemain yang emang udah ke-build sama Hansi Flick atau gimana Mas? Kombinasi sih ya, Dias, antara mentality jelas salah satu faktor yang bikin mereka bisa ada di level sekarang gitu. Jujur gue mulai awalnya skeptis ya, dalam artian ini kok pemain-pemain muda terus yang dimainin dengan sistem yang bisa dibilang jauh lebih revolusioner dibandingkan gayanya Xavi. Tapi ternyata pemain-pemain muda ini bisa perform gitu. Rotasi yang dilakuin oleh Hansi Flick ternyata cukup untuk membuat tim ini berada di level tertinggi terus gitu. Walaupun memang sempat turun, sempat disalip Madrid kalau kita bicara di La Liganya, tapi akhirnya perlahan-lahan mereka bisa balik lagi sekarang, bahkan nunggu Madrid main malam ini mereka masih unggul 7 poin. Beberapa fans Barcelona bahkan mempertanyakan gua gitu, ini beneran fans Barcelona nggak sih nih Mas Sabto nih? Kok gua banyak bilang bahwa yang calon juaranya justru Madrid kan di awal padahal musim. Beda 7 Gitu. Ya walaupun di awal atau di pertengahan musim di saat Madrid naik kan, gue mulai bilang apa yang gue khawatirkan terhadap Barcelona ternyata kebukti kan. Pemain muda ini nggak bisa konsisten, masih dipertanyakan lah konsistensinya untuk tampil konsisten sepanjang musim gitu. Sementara Madrid, gue ngelihat Ancelotti di balik Madrid, para pemainnya jauh lebih senior dan berpengalaman, itu yang melandasi kenapa gue bilang Madrid lebih berpeluang gitu. Sampai titik ini sebetulnya gue masih agak belum 100% yakin Barcelona bakal menjadi juara nih kan. Masih ada pertemuan dengan Madrid di pekan ke-35, masih ada kunjungan ke Villarreal, masih ada kunjungan ke Bilbao, masih ada lawan-lawan yang secara kualitas tuh sering menyulitkan Barcelona gitu untuk bisa membuat mereka tersandung gitu. Jadi ya gue pikir kenapa orang bilang nih Mas Aryo bener fans Barcelona gak sih, kok bilangnya Madrid mulu, kok ragu dengan Barcelona. Tapi ya itulah, gue bilang tahun depan Barcelona akan menjadi mesin yang luar biasa karena pemain-pemain muda ini udah mendapat pengalaman yang begitu luar biasa di musim ini gitu. Tapi ternyata di musim ini mereka masih on course untuk mendapatkan treble nih di musim ini kan. Masih di jalur ya gitu. Quadruple bahkan ada. Ini lo setuju gak dengan yang Mas Aryo bilang udah selisih 7 poin walaupun Madrid belum main ya, baru nanti malam gitu. Tapi Mas Aryo masih ragu, peluangnya masih besar Madrid. Menurut lo gimana? Apa Mas Aryo kan orangnya sangat amat kalkulatif gitu, sangat amat hitung-hitungan gitu. Kalau gue sih dari bulan keberapa juga waktu kita ngobrol di media sebelah juga gue bilang bahwa Barcelona dengan kohesi antar timnya ini bakal jadi kualitas mereka nomor 1. Dan kemarin gue lihat di post match interview Hansi Flick di Mundo Deportivo, dia bilang soal kualitas mungkin kita masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Soal mentalitas juga kita masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi dengan gue bisa memainkan nama-nama yang tadinya gak gue mainkan, jarang gue mainkan, tapi mereka bisa menunjukkan kohesi yang luar biasa, itu udah lebih dari cukup. Pemain yang tadinya nggak pernah dimainkan biasanya kan dimainkan sebagai substitution, ya kan, jadi nggak pernah jadi starter. Nah semalam ada beberapa pemain yang saat menghadapi Mallorca, ada beberapa pemain yang nggak pernah dimainkan sebelumnya, jarang atau gara-gara udah lama banget nggak main, dimainkan walaupun ya kita debatable lah performanya seperti apa. Termasuk Ansu Fati ya. Ansu Fati nanti kita akan ke Ansu Fati. Tapi somehow Barcelona masih deliver. Dan gue bicara di sini juga sama Mas Haryo beberapa pekan kemarin.
di fase seperti ini dalam fixtures yang sangat amat tricky seperti ini, lu nggak bisa lagi bahas soal lu main bagus, lu menang 4-0. Kalau bicara soal menang 4-0, main menghibur, Barcelona dari awal musim udah melakukan itu. Udah menunjukkan performa yang luar biasa, even though dengan pemain seperti Casado. Ya kan? Dan semalam lihat Eric Garcia main di mana? Bek kanan. Perform aja gitu. Perform aja gitu kan. Artinya bahwa walaupun ada beberapa hal yang menjadi evaluasi dari Hansi Flick, dia mengakui ada beberapa kesalahan dari strateginya. Cuman buat gue yang terpenting buat Barcelona sekarang adalah mereka meraih 3 poin di tiap pertandingan. Di tiap pertandingannya, karena memberikan tekanan kepada Madrid adalah dengan cara menang, bukan dengan cara saywar di post match interview di media. Nggak perlu. Madrid akan semakin tertekan bila Barcelona tetap menang dengan kondisi seperti yang sekarang mereka miliki, banyak pemain yang dicoba dimainkan, dan performa semalam menghadapi Barcelona, menghadapi Mallorca, lihat 40 tembakan. Artinya adalah kalaupun kita pengen sedikit menilik hal negatif dari Barcelona adalah kualitas atau finishing touch mereka. Mereka banyak sekali menciptakan peluang, banyak, 40 shot. 40 itu banyak. Kontra kita 13. Terbanyak sepanjang sejarah. Nah, makanya dalam dari sebuah partai La Liga. Dari 40 itu hanya ada 1 gol yang masuk. Yang mana itu berdekat keberanian dan juga cara seorang Dani Olmo memanfaatkan half chances. Banyak pemain Barcelona, makanya gue kalau bicara soal Hansi Flicknya Barcelona, gue nggak mau bicara soal individu brilliance, karena ini tim yang benar-benar build as a team. Nah, ada 1 orang, beberapa pemain, termasuk biasanya Lamine Yamal, dan semalam ada Dani Olmo yang berani take chances dari half, dari peluang yang sangat sedikit, dia datang dan juga dia shot. Itu buat gue menjadi pembeda, dan bukan berarti kita bicara soal Dani Olmo pemain yang luar biasa. Dani Olmo pemain yang bagus, serbaguna, dimainkan cadangan atau inti, bagus. Cuman dia pemain yang cukup untuk sistem ini. Berarti Hansi Flick tahu tepat guna penggunaan pemain saat momen apa butuhnya pemain yang kayak gimana. Tapi gue tahu dan ngerti kekhawatirannya Mas Haryo nih. Semakin ujung kan pressure semakin besar ya, semua klub, semua pemain. Nah, Mas Haryo meragukan dari pengalaman yang dimiliki pemain Barcelona saat ini gitu ya. Yang lo lihat dengan kematangan mental kayaknya Madrid lebih matang untuk menghadapi pressure-pressure kayak gini gitu. Nggak juga. Walaupun Madrid juga meragukan juga ya. Belakangan juga menampilkan permainan yang butuh apa ya? Sparks. Keberuntungan juga ya bisa dibilang. Dan wajar. Nah, ini kalau Mas Haru bilang keberuntungan, tolong jangan dianggap negatif. Bener. Ya, karena menang beruntung tuh bukan terserah sih, cuman buat gua karena Valverde kan nembak cukup banyak ketika pertandingan terakhir mereka menang 1-0 itu kan luar biasa, dia nembaknya begitu banyak, tapi akhirnya yang ujungnya menjadi gol cuma 1 gitu. Di saat-saat akhir juga kan bisa dibilang spekulatif, bisa dibilang emang precise, tapi ya ujung-ujungnya lo berharap pada momen magis dalam sebuah pertandingan untuk bisa memenangi sebuah pertandingan dan mendapatkan 3 poin. Madrid juga nggak kalah shaky-nya juga gitu loh, maksudnya. Apalagi setelah kegagalan di UCL ya. Dari siapa? Dari Arsenal, the best Arsenal. Gokil. Lanjut Mas, terus ya kalau dari Barcelona ya tadi gue bilang setuju dengan Aldi bahwa ini tim bisa manfaatkan situasi setiap dipercaya oleh Hansi Flick untuk tampil gitu. Dan Hansi Flick punya apa ya, bisa dibilang insting untuk bisa memilih starting 11-nya dan juga in game management untuk mengganti pemainnya. Itu selalu bisa dibilang precise lah dalam beberapa pertandingan. Pemain-pemain penggantinya bisa deliver. Pemain-pemain yang diharapkan untuk mengisi atau menggantikan pemain yang absen ternyata bisa menjawab hal-hal seperti itu. Fernando Torres salah satunya. Itu pemain yang banyak yang menganggap ini pemain biasa aja gitu, tapi by the time lo dipaksa untuk tampil gitu, lo cetak gol. Lo jadi pemain pengganti, lo cetak gol. Nah, ini kan butuh penciuman tajam dari seorang Hansi Flick gitu, dan Hansi Flick di musim ini tajam banget gitu penciumannya untuk memilih pemain-pemainnya, dan dia cukup dewasa juga dalam memilih sebuah end dari sebuah game gitu. Ketika lo udah unggul tapi lo lihat lawan lo kayaknya mulai mengkhawatirkan. Dia nggak ragu, gantiku masukin pemain bertahan, gue tambahin gitu. Jadi dia kalkulatif juga. Tadi Aldi sempat bilang kalkulatif, ya Hansi Flick juga gitu. Cocok dalam merotasi pemainnya. Termasuk kemarin dalam masukin Ansu Fati ya. Nah ini dia, gue pengen ke Ansu Fati nih. Karena di sebelum pertandingan ini rame tuh FYP di mana-mana Ansu Fati marah.
Iya nggak ngelihat Iya, terkecewa karena dia udah pemanasan apa segala macam, cuman yang dimasukin yang lain bukan Ansu Fati gitu. Gimana sih nasib dia dengan lo lihat mekanisme atau manajemen yang dikasih Hansi Flick? Masih ada masa depan gak sih Ansu Fati di Barcelona dengan sistem yang sekarang? Dari performa semalam aja, ya kita nggak usah bicara soal dengan sistem sekarang, dengan ini itu, dengan performa semalam. Jelas dia bukan lagi pemain yang kita kenal beberapa tahun lalu. The next ini, the next itu, nomor 10 di Keberatan nomor. The next Messi yang paling beratnya waktu itu. itu. Betul. Dan setelah dari cedera pun kita belum melihat Ansu Fati ini kembali ke Ansu Fati yang kita kenal. Ya. Dan dari performa semalam, gue ragu. Dari performa semalam yang buat gue, ya ini bukan Ansu Fati yang kita kenal lagi. Bahwa gak gampang dia balik dari cedera itu. Yes. Dan tiap pemain punya cara masing-masing untuk recovery. Cuman gua harap dia punya menit bermain yang cukup dulu. Mungkin bukan di Barcelona, mungkin di tim lain. Karena sejatinya berlian kalau lu mau asah juga tetap jadi berlian gitu. Iya. Mungkin dia ketutup sama apa sekarang gitu, ketutup dengan cederanya, ketutup dengan jam main yang kurang. Kalau balik dari cedera itu ya, banyak ngobrol sama pemain tuh yang paling utama tuh mental, memang Ketakutan. traumatik. Takut cedera lagi, Iya kan? takut cedera lagi. Karena cedera Dan nggak aneh gitu tim seperti pemain kayak Ansu Fati, ya kelihatan dia juga sekarang gain weight, udah lumayan naik berat badan juga. Dan ya perlu ada usaha lebih banyak dari Ansu Fati untuk bisa kembali ke level yang kita kenal sebelumnya. Karena dari performa semalam, gue bukan lagi menjelekkan Ansu Fati, gue nggak ada masalah sama nih orang, cuman ya udah dia jauh dari performa yang kita kenal. Gue justru kebalikan dari Aldi ya. Nah, gimana nih? Lo Maksud melihat gua, Ansu Fati masih ada harapan gitu? sampai momen kemarin, gue nggak ngeliat dia punya masa depan di Barcelona gitu. Ini kan pemain yang dulu gue pernah juga diwawancara juga sama media, ditanya ini bener nggak the next Messi? At that time arahnya ke sana kan. Ini pemain emang gila lah dari sisi permainan. Ya. Mirip-mirip Yamal lah ketika muncul sekarang, lo ngelihatnya kan ini unstoppable nih pemain. Iya. Cuman gue bilang tunggu dulu, kalau dia sampai mengalami cedera, bisa comeback nggak dari cederanya? Itu dia. Karena gaya bermain dia yang eksplosif seperti itu sangat rentan Rentan. cedera. Dan benar kejadian begitu dia cedera nggak bisa comeback. Sama sekali, berapa kali dikasih kesempatan sampai akhirnya dibuang ke Brighton. Di Brighton pun nggak bisa perform, di Barcelona berapa kali dikasih kesempatan nggak bisa menunjukkan jati diri dia yang lama gitu. Tapi di pertandingan kemarin, gue justru mulai melihat sparks yang dulu tuh mulai muncul gitu. Walaupun bukan sepanjang permainan ya. Ada beberapa momen terutama ketika seisi stadion meneriakkan nama dia. Ada 2 atau 3 kali mereka meneriakkan nama dia. Artinya kan mereka puas dengan performance Ansu Fati di laga melawan Mallorca itu. Kita lihatlah nanti bagaimana Ansu Fati, karena beberapa jebretnya bilang juga nih Gavi habis ACL main masih sama aja, bisa balik gitu kan. Beda orang tadi bilang, beda orang beda recovery caranya masing-masing. Nah, udah bergabung juga sama kita CEO Jebret Media. Selamat malam. Iya, selamat malam. Luar biasa. Selamat malam. Di bawah sih. Ya, terima kasih masih menyempatkan ke Sudah lama gak ketemu kita? Sudah lama sekali. kayak 30 menit lalu. Iya. Saya tadi menang di Iya. Meksiko lah. Itu dia luar biasa. Meksiko lah namanya. Americano. Americano, Meksiko lah mah Bali. Satu lagi Mexicano. Meksikano, kalau Meksiko lah Bali. Oh, itu nama Nama jalan, Iya, nama jalan. Nama jalan. Iya, Tadi juga Bang Valen abis melepas tim bulu tangkis Indonesia. Melepas tim bulu tangkis Indonesia. Iya, the best. Piala Sudirman ya. Piala Sudirman. Iya, dan ini mudah-mudahan bisa kita dukung. Iya Ya, dong. kita nggak bisa pungkiri kita tidak diunggulkan utama lah. Karena Karena kan itu turnamen apa? main di Cina. Iya. Piala Sudirman. Piala Sudirman. Kita sudah dari tahun 91 Iya. belum menang lagi. Tapi mudah-mudahan kalau sedang tidak diunggulkan gitu malah Yes. siapa tahu malah jadi tampil lebih maksimal. Banyak Amin. pemain yang absen juga tuh. Tapi pengen bacain dari ini Iya. dulu. Jebret tim. Iya, ini yang sudah baca-baca, yang udah pada nyawer ada juga. Saya di sini kan memang lebih Nesa. Betul. Ya. Ya, cuman bedanya emang nggak pakai tank top. Iya, karena kalau saya pakai tank top itu tahu nggak yang bekas-bekas lemak itu? Apa namanya itu? Garis-garis. Stretch mark. Nanti ditelepon KPI. Iya. Pantas saja Barcelona sekarang maju, permainan padu dan menarik. Kemudian juga ada yang bilang begini, Pandikara, emang harus ada koci sih? Kurang sumpah katanya. Nah, lu. Iya. Ya itu nanti kalian berarti sama sekali tidak menghargai Aldi dan Mas Mas Aryo. Aryo ya. Omongan kalian seperti itu ya gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian silakan itu Komentar. silakan
ikuti perjalanan Koci di Amerika ya. Dia lagi di Amerika kan. Bener, dia liburan ke betul Amerika. sekali. Terus Rafli Firza, Mas Haryo dari awal musim memang ngeraguin katanya gitu. Ngeraguin siapa? Barcelona. Iya, terus Supriyantono, untungnya Barca pemainnya nggak ada yang toksik dan Flick jadi bebas ngaturnya. Ini yang gua kayaknya pengen coba mungkin didiskusikan, apa memang Flick nggak ada Pemain yang toksik atau mungkin pemain yang besar banget kalau dia- dan berpengaruh nggak dengan prestasi sekarang? Kalau dia kan di awal musim gue sempat bilang kan, ketika dia mendapatkan rentetan pertandingan, gue langsung recall dengan hari pertama dia datang di Barcelona. Dia bilang, gue nggak akan mainin pemain-pemain yang reguler musim lalu kalau lu nggak mau ngikutin gaya main gue. Lu nggak mau berlari dengan sekian kilometer. Kalau lu pada nggak bisa melakukan itu, gue mainin pemain muda. Dan bener dia mainin pemain-pemain muda. Jadi kan memacu pemain-pemain yang lama untuk bisa keep up dengan sistemnya dia gitu. Nah ini salah satu poin, lo stamp your authority dulu nih ketika datang. Gue mau main kayak gini, lu nggak bisa ngikutin gue, ya lo maaf aja lo. Gue pakai pemain La Masia nih, dan terbukti pemain La Masia banyak banget yang dia mainin, dia munculin, dan akhirnya yang bisa membuat Barcelona berada di level sekarang. Yes, berarti emang di respect. Kalau menurut tuh benar Ya gue sih yakin maksudnya pertanyaan ini judulnya ke Madrid. Ya karena Madrid ada pemain toksik. Ini Siapa? banyak. Siapa contoh? Banyak. Mbappe toksik. Oh iya. Vini toksik. Bellingham toksik. Pemain-pemain Madrid itu Toksik apa pick me nih, beda soalnya. loh, ya, toksik geng. itu banyak lagi layernya. Baru-baru. Lu kan jaksel bener, tahu layer-layernya. Iya nih. Saat yang nggak toksik cuma satu di lini depan Madrid. Siapa? Rodrigo. Oh iya. Kalau tahu, Gue paham. soktik dia, bukan toxic. Sebalik tuh kali. Gue paham. Jadi buat gue beruntungnya Hansi Flick, dan lagi-lagi kalau gue bilang beruntung itu bukan berarti hal negatif. Ya. Itu sebuah booster. Beruntungnya Hansi Flick tahun ini adalah mereka atau dia diberkahi dengan pemain-pemain yang bukan ego-ego besar, bukan ego-ego yang mainin gue atau manajemen bakal marah. Lu di tim sebesar Madrid, sebut pemain di lini depannya, Vini. Lu cadangin Vini, manajemen bakal nelpon Ancelotti. Lu nyadangin Mbappe, manajemen bakal telepon, nggak gini cara kita menjalankan bisnis ini. Ini pemain harus dimainin terus. Bellingham, pemain ini harus dimainin. Ini brand bakal begini. Business wise sih Business berarti. wise. Ya. Madrid business wise. Dan gue yakin pertanyaan tadi Supriyantono bagus banget. Maksudnya adalah ke tim-tim seperti Madrid yang punya pemain yang high caliber ego, yang egonya itu benar-benar gue harus dimainin. Kalau gue mainin, manajemen bakal bermasalah. Itu gue bilang Mungkin beruntung. kata yang lebih tepat menurut gue ego. Ego. Pemain yang punya ego tinggi. Sejak era Los Galacticos lah, semua pemain punya ego tinggi. Makanya gue nggak pernah ributin pelatih yang dianggap tidak punya banyak taktik. Karena lu nggak butuh taktik banyak, lu udah level up coach. Lu nggak mau meragukan taktik mereka sih, mereka masih punya taktik. Cuman lu bisa handle mereka nggak? Itu yang jadi pertanyaan. Pemain atau pelatih-pelatih yang selama mencoba untuk menghadirkan sebuah taktik yang radikal seperti apa, ya nggak pernah jalan di Real Madrid gitu. Carlos Queiroz datang nggak dianggap seperti itu. Cuman yang bisa megang Vicente Del Bosque ya. Awalnya kan biasa aja gitu, tapi ternyata dia bisa justru meredam ego pemain-pemain ini. Lu main mau serumit kayak apa gitu, kalau pemain-pemain yang nggak bisa deliver ya buat apa gitu, pemain-pemain yang ngambek gitu buat apa gitu. Yang bisa kan lu kontrol mereka, lu memastikan mereka main sesuai dengan ekspektasi mereka lah, dengan standar mereka bermain seperti apa. Nah day to day lu harus memastikan mereka bisa melakukan seperti itu. Zidane bisa melakukan seperti itu. Apa Madrid mainnya indah di bawah Zidane? Biasa aja kan? Gua nggak tahu indah apa enggak, tapi dia ngalahin Liverpool sering. Iya, Pada saat tapi mereka bisa perform 100% di setiap pertandingan. Itu pelatih yang dituntut di Real Madrid. Ancelotti bisa melakukan itu. Manajemen berarti yang nih. lebih penting di Madrid itu manajemen. Lo nggak peduli mau main serumit apa, kalau lo nggak menghasilkan kemenangan buat apa gitu. Lo nggak bisa megang ruang mengganti buat apa gitu. Jadi Xabi Alonso berat di Madrid. Pelatih yang seperti itu. Kalau Xabi kan dia punya history bersama Madrid. Real Madrid. Cuman history ngurus kepala-kepala ego-ego besar belum punya. Tapi kan dia saat di Madrid dihormati oleh sebagai pemain. Iya, sebagai pemain-pemain yang Sebagai ada di pelatih Real belum. Sebagai Ya, come on lah, Mas. Sesama pemain. Sebagai pelatih dia belum punya pengalaman memegang kepala besar deh. Kalau dia bukan sesimpel, ya bener nggak? Sebagai pelatih dia belum bisa memegang kepala besar. betul. Ya udah itu yang gue bilang. Tapi kan apa sih Zidane udah kebukti bisa megang pelat besar? Kan nggak Dia tahu. kan dari akademi.
Ya kan akademi apa bedanya sama itu kan jauh banget bukan apple to apple gitu. Cuma saya bukan orang baru di kepelatihan Barcelona. Dia asistennya juga Ancelotti dulu, udah lama. Betul, cuman kan ketika dia megang ini apa udah jaminan dia bisa megang? Kan nggak ada juga. jaminan. Tanda tanya juga. Iya. Ketika Pep baru datang, apa dia jamin juga bisa megang? Nggak juga, tapi bisa. Ternyata kan pelatih-pelatih yang nggak punya background Megang besar, tapi ternyata bisa ketika execute. Kalau Xabi justru udah punya mantan pemain, dihormati sebagai pemain, dihormati saat dia bermain di situ oleh rekan-rekan setimnya. Hitungannya bisa termasuk salah satu one of the legend-nya Real Madrid lah. Ya. La Decima banget, Respect udah didapat iyalah. gitu ya dari Xabi pemain, sudah fans, didapat manajemen sebagai udah pemain, didapat. respect dari itu. Cuman kan Madrid nggak cuman respect. Betul. Ruang gantinya nanti dia bisa pegang apa enggak, itu kan yang cerita yang berbeda gitu. Ya, nanti kita akan ke situ, akan ke Xabi Alonso, akan ke Zidane, tapi juara nggak jadinya Barcelona? Juara. Saya ragu. Biasalah, kalau saya juga kan dulu gitu, Liverpool, nggak yakin nih Liverpool juara nih gitu. Gue nggak mau ngejing sebetulnya. Iya gitu. Pada akhirnya begitu. Tapi memang berdasarkan pengalaman ya Bang ya. Kalau Mas Aryo berdasarkan pengalaman Iya. nggak mau terlalu cepat berucap. Jadi mending jagain hati-hati dulu. Lah, Iya. Arsenal mah tinggal pilih di final mau ketemu siapa Liga Kecuali Champions. Liverpool Ah. yang musim ini kan gue bilang kalau dia menang lawan Manchester City di pertandingan bulan apa tuh? Berberan tuh. Iya. Ya Novemberan ya. Catat Liverpool juara, gue bilang gitu. Oh, itu ada Dan keyakinan. ini Itu gue yakin. ada Ada nih. langsung 50.000. Langsung udah Dikurangin 2.500 karena biaya platform. Ya, pertanyaan buat Aldi dan Mas Haryo, lebih bagus mana Barca juara UCL tapi nggak dapet Liga plus Copa Copa del del Rey, apa juara La Liga plus Copa del Rey tapi nggak dapet UCL? Nah, nih Barca Lebih nih. baik Gua Liga. UCL. Kalau gue UCL. Dapat UCL. Karena UCL mereka terakhir 14-15 bersama Enrique, berarti 10 tahun yang 10 lalu. tahun, bener. 10 tahun yang lalu. Dan mereka begitu kesal ketika berapa kali di comeback. Ya. Satu lawan Roma, satu lawan Liverpool. Mereka merasa kok Madrid bisa dapat 5 gelar ya dalam periode di mana kita punya Messi. Sementara kita kok nggak bisa dapat itu. Nah, itu yang sedikit mengganjal mereka. Juara Liga udah kayak reguler gitu. Si Xavi bisa memberikan itu, Ernesto Valverde 2 musim turut-turut bisa memberikan itu, tapi nggak bisa memberikan 10 tahun nih soalnya nih. Iya. Lu sepakat nih? Kalau gua enggak. tadi Kalau bilang. gua enggak. Apa kenapa? Kalau Liga udah biasa Buat gue tetap namanya cup sama liga, buat gue levelnya lebih tinggi liga. Makanya Berarti lu Arsenal mendingan kan juara nggak bisa dia. Premier League. Gua Premier League apa Liga Champion? Premier League, Mas. Masa? Serius? Premier League ya? Karena apalagi tim kayak Masa Barcelona Hansi lu Flick masih nih. mau diledekin 0 trofi champion? Yang ledeknya berarti levelnya segitu. Udah aja berarti kalau lu kan 0 CL ya udah level lu segitu udah gitu. Cuman dengan materi pemain yang seminim dari Barcelona, 38 pekan lu pelatih merubah strategi, merubah nggak gampang Del. Mardel lagi. Memang gini, gue Iya. paham lu fans Iya. Arsenal, gue Liverpool. Iya. Tapi jangan menyebut begitu juga. dong. Iya paham. Sorry Ji, maksud gua. Enggak Nggak, ya. maksud lo Abdel kan? Come on. Iya. Cuman buat gua namanya perjuangan buat Barcelona buat bisa mengangkangi Madrid dengan materi pemainnya, dengan Mbappe-nya, dengan itu buat gua bakal lebih indah gitu. Tetap cup Liga Champions jelas lah secara Prestis luar biasa. Gue yakin Hansi Flick bakal punya sesuatu kok saat mereka juara Liga. Gua Setuju sama Aldi? setuju sama Aldi. Heeh. Lebih baik juara Liga Karena kalau udah sering juara Champions. Ya, tapi kalau belum nol masa ikut-ikutan kalau gitu. belum pernah ngerasain Ya, Champions, Arsenal maksudnya. mungkin perlu dirasain dulu supaya tahu mendingan yang mana nih. Jadi lu jangan tanya itu ke Aldi. Iya. Karena belum pernah ngerasain Nah, juara. Kalau nanya mendingan semusim nggak pernah kalah, apa Liga Champion? Aldi, di sebelah lo, Lifeboy ada berapa itu? Coba lo Nggak, hitung. 6. 6. Kayak juara UCL-nya Liverpool. Karena lu tahu nggak Jebret Tim? Kalau sekarang ada Lifebuoy merah putih body wash. Ini spesial edisi timnas nih. Mereka ngeluarin 3 jenis varian, ada striker, defender, dan juga midfielder edition. Semua packagingnya ini memfitur pemain timnas favorit kita. Dan yang spesial lagi ada tanda tangannya. Jadi wajib banget dikoleksi. Jadi bagi Jebret Tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy limited edition timnas ini, ayo koleksiin semua variannya. Wanginya bener-bener bikin semangat buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy,
agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifeboy, kawal Garuda. Itu jangan di 6 tuh itu sengaja di samping lo UCL-nya MC Liverpool banget. itu. MC banget ya. Luar biasa bridgingnya sih. Iya, set. Berapa botol? Tapi setiap gue 3 kali gala premier pas bukan dia yang bisa-bisanya. Padahal biasanya kan dia yang MC. Iya. Ya, enggak semua, Bang. Kayaknya yang Batak sama yang dangdut nggak ke lu ya? Betul, ya, kebutuhan aja. Iya.